Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Maulana Yusuf dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan konsep list dan array yang bertujuan untuk sebagai tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman yang keempat. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep list dan array di PPT. Dalam PPT ini akan ada 2 poin yang dibahas, yaitu list dan array. Yang pertama itu list, yaitu struktur data koleksi yang dinamis, yang mana list digunakan saat Anda perlu menyimpan koleksi item yang ukurannya sering berubah, atau ketika Anda perlu menyimpan berbagai jenis data dalam satu koleksi. Jadi di sini udah ada gambar fruit list. Ini misalnya mau diubah nanti bisa change fruit list jadi bla bla bla, nanti bisa diubah. Jadi list itu bukan suatu data yang tetap, bisa berubah di pertengahan running program. Nanti akan ada demonstrasinya di website Scratch dan Replit. Selanjutnya itu array. Array adalah struktur data yang koleksi yang statis atau ukurannya tetap. Nah, berbalik dengan list tadi, array ini datanya tetap. Jadi array digunakan ketika Anda bekerja dengan sejumlah besar data numerik yang membutuhkan kinerja tinggi, operasi matematika yang efisien, dan efisiensi memori. Jadi intinya adalah array ini datanya tetap, tidak bisa berubah-ubah di pertengahan runningnya program. Nah, di video kali ini kita akan berfokus pada list. Jadi kita tidak akan mendemonstrasikan tentang array dulu, karena memang dari video ini adalah list saja yang akan dibahas. Selanjutnya itu flowchart yang akan digunakan sebagai algoritma dari program yang akan kita demonstrasikan nanti. Selanjutnya yaitu ke demonstrasi program. Yang pertama itu kita ke Scratch dulu. Di sini udah ada list, fruit list ya. Yang ini fruit listnya masih kosongan, jadi nanti ada ditambah apple ke fruit list, ditambah banana ke fruit list, dan strawberry ke fruit list. Nah, ini yang saya tadi jelaskan. Jadi list ini datanya bisa bertambah di pertengahan runningnya program gitu. Jadi saat program di running ini nanti listnya ditambah datanya. Jadi langsung saya running dulu buat demonstrasinya. Misalkan saya jawab apple. Ini akan dijawab oke. Kenapa? Karena setelah data-data ini dimasukkan ke list yang apple, banana, dan strawberry, user akan ditanya oleh program what fruit do you want. Itu akan menciptakan variabel baru. Si jawaban ini akan menjadi variabel fruit, yang mana nanti akan dimasukkan ke dalam kondisi jika fruit list ini tidak mengandung fruit, akan menjawab di sini programnya akan menjawab I don't have any fruit. Tapi kan tadi aku menjawabnya apple, yang mana apple itu termasuk dalam bagian data dari si fruit list. Jadi dia akan menjawab oke. Misalkan aku jawabnya nggak sesuai nih, jambu. I don't have any jambu. Kenapa? Karena di kondisi ini itu akan menjawab I don't have any bla 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 kalau aku jawabnya nggak sesuai. Ini buat kondisi ini tuh buat
Oke, ini sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Jadi kalau fungsi not ini kalau berbanding terbalik dengan apa yang kita jawab. Oke, buat misalkan ini aku mau tambahin. Tadi aku kan jelasin ya, apa list ini bisa ditambah datanya. Ini misalkan aku add lagi jambu, kan tadi jambu nggak ada tuh. Misalkan aku mau ramen lagi jambu. Nah, oke, kenapa? Karena aku sudah menambahkan data si jambu ini ke dalam fruit list yang mana nanti akan mengalaminya ke oke. Karena si jambu ini adalah sudah bagian dari si fruit list. Misalkan aku mau nambah lagi kayak berunding. Nah, ini jawabannya oke karena blending udah aku tambahin datanya ke si fruit list. Selanjutnya kita akan demonstrasi ke yang lebih kompleks lagi. Di sini udah ada ingredient list. Jadi di sini kita akan bikin mini game tentang tebak-tebakan cookies resep. Mungkin akan aku demonstrasiin dulu aja. Hello, you have to guess the ingredient from the cookies recipe. Are you ready? Ingredient saya misalkan aku masal ya. X. You have successfully yes. X. Misalkan aku ingredients keduanya masal. Chocolates. Benar. Ingredients tiganya misalkan aku masal milk, susu. Salah. Nah, di sini tuh aku bakal bahas satu-satu di line-line-nya. Jadi yang pertama itu kita bikin dulu si listnya. Tapi di sini nggak ditambah-tambahin di dalamnya. Jadi udah dibikin langsung di sini. Terus kita bikin juga karena ini mini game, jadi lebih seru kalau pakai skor. Jadi kita di sini bikin variable skor, yang mana nanti bisa bertambah kalau kita jawabnya benar. Nah, di sini pembukaan dulu. Hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe. Terus tunggu 3 detik. Terus user ditanya ingredient satunya apa. Terus kita bikin variable ingredient satu sebagai variable S. Kita bikin jawaban dari si ingredient satu sebagai variable. Nah, kita bikin lagi kondisi jika si variable ingredient satu yang mengandung dari ingredient list ini akan menjawab you have successfully guess ingredient satu, dan skornya akan bertambah karena tadi skornya 0, ini ditambah 1 jadi 1. Nah, itu kalau benar, tapi kalau salah ini langsung menjawab you guess is wrong, itu jawabannya salah. Nah, selanjutnya ini tunggu 2 detik, terus user akan ditanya lagi ingredients 2-nya. Nah, jawaban dari si ingredients 2 itu akan dijadiin variabel dari ingredient 2. Kayak sama kayak ingredient 1 tadi ya, si ingredients 2-nya itu kalau mengandung dari ingredients list-nya itu akan menjawab you have successfully guessed ingredients 1, ingredients 2, yang mana benar nih jawabannya dan skornya akan bertambah lagi. Jadi misalkan tadi salah dan sekarang benar, jawabannya akan bertambah jadi 1. Tapi kalau salah lagi sama kayak tadi, si kucing akan menjawab you guys is wrong. Terus ditunggu lagi
2 detik, terus ditanya lagi nih, wait, ingredients tiganya apa? Terus si user akan jawab, dan jawabannya ini akan dijadikan sebagai sebagai variabel dari si ingredients 3 dari jawaban. Nah, dibikin lagi kondisi if dan else. Jika ingredients 3-nya ini memenuhi atau mengandung dari si ingredients list, maka jawabannya akan sukses tadi dan skornya akan bertambah. Tapi jika enggak, jawabannya akan your guess is wrong dan skornya nggak nambah. Terus setelah itu sudah selesai nih, cuma 3 pertanyaan. Terus ditanya ditunggu lagi, terus si coachnya akan menjawab game over, you have skornya berapa dan points. Terus selanjutnya akan show list ingredients list. Oke, mungkin dari sini kita akan bikin program ketiknya, program basis ketiknya, tapi kita bikin dari awal. Kita hapus aja. Nah, kita di sini butuh import file buat yang tunggu-tunggu tadi. Sekarang kita bikin list dulu. Kita tadi udah bikin bikin si flowchartnya buat bikin kode ini. Terus bikin yang pertama tuh bikin list bahan bakso. Bahan bakso. Nah, kalau list ini itu tanda kurungnya beda. Ini tanda kurungnya tuh yang kotak yang ini. Sorry. Tanda kurungnya tuh yang ini, yang kotak. Jadi ini menandakan kalau ini tuh list. Misalkan aku bikin bakso ini tuh yang pertama daging sapi. Daging sapi, koma, tepung, koma, air. Nah, ini udah jadi nih listnya. Terus kita lihat lagi bikin skor. Bikin skor. Terus yang pertama langsung bikin sapa-sapa dulu. Pertama input.
satu membuat paksa adalah speaking if run satu itu paksa yes. Nah, jadi dalam programming ini ini data ke-1, data ke-2, data ke-3. Tapi di sini itu mulai perhitungannya dari 0. Makanya di sini itu bikinnya yes 0 dan print benar, terus skornya juga ditambahin, skornya +1. Tapi jika enggak yes dan udah ini buat jawaban ke-1 udah. Terus bahan kedua input terus tambahin lagi kondisi dan sebagai 1 maka print benar dan skornya nambah. Else print salah. Ketiga input sisa dan 3 untuk tiga suci belum benar skornya nambah. Salah.
Coba kita menunggu. Maaf, nggak boleh ini ya, nggak boleh caps lock. If sih. Kita nggak boleh pakai ini deh. Nggak boleh pakai caps lock.
Terus kita akan lanjut ke print si ingredientsnya. Print. Oh, berarti kalau caps lock harus caps lock, kalau nggak caps lock harus caps lock. Oh ya. Oke, jadi di sini aku udah bikin programnya. Jadi saya kayak sama kayak ini, cuman aku bikin di program ketik, basis ketik, basis huruf. Jadi di sini bahan membuat bakso, yang nanti tebak-tebakan. Konsepnya tebak-tebakan sama dan ada skornya, jadi kayak mini game gitu. Jadi kalau misalkan jawaban dari pertanyaan yang benar akan jawab benar dan nambah skor dan selanjutnya. Jadi sebenarnya kembali lagi list itu bisa kita bikin dari awal atau bisa kita tambahin. Dan untuk list sendiri ada hal yang perlu diperhatikan. Kalau list ini pakai tanda kurung yang kotak atau yang bersudut. Dan
Untuk program ini, untuk fungsi-fungsinya kita tidak boleh memakai caps lock, karena tadi saya pakai caps lock ternyata programnya nggak bisa baca. Oke, mungkin sekian dari saya, Udri Maulana Yusuf, untuk video dari konsep list dan array. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.